Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة جميع المصنفين خصوصا إلى حضرة العالم الفاضل الشيخ سالم بن سلمان الحضرامي وإلى حضرة العالم الفاضل الشيخ أبي عبد المؤتي محمد نواب ابن عمر الجاوي ولجميع مشايخنا خصوصا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta jajaran, luar biasa semangatnya. Semoga para pengurus DKM kita sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memakmurkan masjid bersama-sama kita. Amin ya rabbal. Yang kami hormati pula para sesepuh, tokoh masyarakat, para ustadz, para guru. Mohon izin tidak disebut satu persatu, tapi semoga guru-guru kita semua, orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, aparat pemerintah kita semua sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh hadirin, bapak dan ibu semua serta adik-adik kita. Dahsyat luar biasa, sangat antusias. Semoga semua kita sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya anak-anak, cucu-cucu yang salih dan solehah, bahagia dunia dan akhirat, derajat husnul khatimah. Amin. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Baik, rasa syukur yang amat sangat kita panjatkan kepada Allah. Ya, makasih Pak. Masya Allah. Subuh-subuh kita ditakdirkan di masjid. Alhamdulillah. Sebuah kebahagiaan yang tak ada bandingan saat seorang muslim muslimah ditakdirkan oleh Allah hadir subuh di masjid. Berkahnya melimpah ruah. Saya lihat wajah-wajahnya semua bersinar, bercahaya. Dekat lampu soalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, subuh ini sebagai pembukaan sedikit dari mukadimah kitab Kasifatu saja. Lantas kedua nanti insya Allah kita bahas tentang apa hebatnya dan dahsyatnya sholat subuh dan sholat sunnah isyraq. Yang ketiga insya Allah kita juga sedikit singgung tentang Idul Kurban. Mudah-mudahan sampai jam 10 siap Bu? Serius Bu? Ya sampai isyraq lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian tetap kita ambil dari kitab Kasifatu saja yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara Banten. Tapi nanti kita akan selipkan hal-hal yang lain, motivasi, nasihat
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, enggak? Makin sulit pertanyaan, makin gampang jawabannya. Apa jawabannya? Nggak tahu, gitu kan? Nah, baik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di muqaddimah, Syekh Nawawi mengungkap sebuah hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, orang itu memang pengen dikasih kebaikan sama Allah, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Bukan cuman kaya ilmu agama, tapi faham. Apa faham itu? Dia ngerti dan dia mau melakukannya. Dia tahu hebatnya sholat subuh dan dia tergerak melakukannya. Itu namanya yufaqihu fid din. Dia ngerti bagaimana pentingnya saum Ramadan, dia melakukannya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di pembukaan beliau mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdali ta'ati wa iktisabi akmali sa'adat. Segala puji bagi Allah alladzi waffaqa man syaa min ibadihi, yang telah memberikan taufik kepada hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Apa taufik itu? Taufik itu mampunya si hamba melakukan sesuatu. Hidayah nama masjid ini, ya kan? Masjid Al-Hidayah. Sebenarnya hidayah itu banyak. Adzan berkumandang itu hidayah. Ada tausiah, that's hidayah. Tapi jarang orang mendapatkan taufik. Karena taufik itu dimampukannya seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu taufik. Ada taufik di sini? Ada Pak Taufik? Ada? Masya Allah. Oke, ini hanya pembukaan. Nah, nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya. Kan kita mau bahas salat subuh juga soalnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Itu makna tekstual. Tapi makna mendalamnya adalah tiada Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenar-benarnya dalam keadaannya illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Siapa Allah? Al-muttasifu bi jami'il kamalat. Allah itu adalah zat yang tersifati dengan seluruh kesempurnaan. Enggak ada kurang-kurangnya Allah itu, sangat sempurna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah, sebaik-baiknya makhluk. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi al-anjumin niran. Semoga salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya yang laksana bintang ke bintang yang bercahaya. Salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Saya bacain aja Pak berkah awal-awal mukadimah ini mah. Amma ba'du fa yaqulul abdul faqir al-muqtar li rahmati rabbih. Nah, pengarang kitab Kasifatu Saja ini adalah Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibni Umar. Beliau ini orang Jawa, Tanarok, Banten. Ulama yang luar biasa. Sempat jadi mufti di Mekah di zamannya. Ada 3 orang Indonesia yang sempat jadi mufti dan imam yang luar biasa, dikagumi oleh seluruh ulama Hijaz. Main-main, ulama Mekah Madinah di zamannya mengagumi semua.
Satu di antaranya adalah Syekh Nawawi. Ada juga Syekh Abdul Ghaffar, Imam Ahmad Khatib Sambas, Al-Minkabawi. Luar biasa orang-orang soleh, orang-orang hebat itu. They are from Indonesia. Bahasa Sundanya begitu kira-kira. Mereka dari Indonesia. Cuman dulu terkenalnya Jawa. From Java, dari Jawa. Madhabnya Asy-Syafi'i madhaban, madhabnya Imam Syafi'i. Punten Bapak Ibu, tidak perlu mempersoalkan madhab. Ada orang sholat subuh berkunut, dia tidak apa-apa, ada dalilnya, ikut madhab Asy-Syafi'i. Syafi'iyah berarti banyak kitab-kitabnya. Ada orang subuh tak berkunut, dia ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbaliyah. Jadi tak usah dipersoalkan. Selama mengikuti 4 imam madhab ini, yang penting jelas gurunya, jelas kitabnya, belajarnya ada, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu gontok-gontokan. Saya sepakat sama ketua DKM. Ini wajah-wajah yang senang persatuan, betul Pak? Wajah-wajah yang senang akur. Udah bukan saatnya lagi perebut kunut gak kunut, tahlil gak tahlil. Udah ketinggalan zaman, ketinggalan zaman. Gak begitu dalam beragama. Baik, saya percepat aja, ini hanya pembukaan. Hadihi takyidatun, ini adalah takyidat, semacam catatan-catatan bermanfaat, insya Allah. Sarah kitab Kasifatu Saja ini menjelaskan kitab Safinatun Najah. Safinatun Najahnya dikarang oleh Syekh Sumair bin Salim Al-Hadrami, orang Hadramaut Yaman. Yang menjelaskannya orang Jawa, Syekh Nawawi Tanara Banten. Ini kitab sangat masyhur. Beliau ini menamakan kitabnya Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Kasyifatus Saja, pembuka kegelapan. Insyaallah terang benderang. Ada pasal tentang sholat, tentang saum, tentang seluruh ubudiyah. Nanti bisa ditanya-tanya kalau memang ada yang kurang paham. Susunannya sama dengan Quran, maksudnya ada jeda-jeda, ada pasal begitu, supaya nggak boring, nggak bosen. Beliau berdoa kepada Allah, semoga beliau dimudahkan dalam mengarang kitab ini saat itu ya, ketika selesai dari awal sampai akhir, dan beliau berharap bermanfaat juga buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dengan bahasa ayyuslihaha ba'da ta'ammul. Kalau ada ahli fikih lagi, ulama lagi yang ngerti, baca kitab Kasyifatus Saja, menemukan sesuatu yang salah, asal sudah diteliti, sudah diamati dengan cermat, beliau nerima. Luar biasa, tawadu beliau. Ini sekedar pembukaan aja. Mudah-mudahan ada berkah manfaat buat kita semua. Nanti kita masuk insya Allah bulan depan pasal tentang rukun Islam, rukun iman. Kelihatannya sepele, tapi banyak orang yang nggak paham detailnya rukun Islam, detailnya rukun iman. Dijelasin dengan bagus oleh Syekh Nawawi nanti. Kita masuk ke poin yang kedua. Tadi sekedar pembukaan supaya ke depan bisa lanjut ngaji kitab Kasyifatus Saja. Pak, saya tanya, sholat itu yang berat, sholat apa Pak? Subuh, paling plus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Berat aja Pak semua sholat itu. Semua berat. Tapi memang subuh dan isya itu different dia, berbeda dia. Ada 3 sholat yang luar biasa, agak berbeda itu. Subuh, isya, asar. Maghrib kadang banyak karena orang istirahat, sore santai. Tapi pulang ke rumah, isyanya nggak balik lagi. Allah karim.
Kita coba pahami apa sih kerennya sholat subuh dan kerennya sholat sunnah isyraq. Insya Allah nanti kita laksanakan. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Pertama, dia akan bercahaya di hari kiamat nanti. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, basyiril masyaina fi dhulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang mau melangkahkan kakinya ke masjid saat gelap-gelap, berarti sebelum subuh. Apa di sini jam 2 udah pada ke masjid? Alhamdulillah ya. Sebelum azan dia sudah berangkat dari rumah menuju masjid, gelap. Apalagi zaman dulu ya Pak, kalau sekarang sih nggak gelap-gelap banget sebetulnya. Tapi zaman baginda Nabi pasti gelap banget itu. Tak ada lampu, tak ada cahaya. Kayak orang berbondong-bondong datang ke masjid. Masjid di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram. Kalau sekarang enak, mudah-mudahan semuanya bisa ibadah haji umroh, amin. Basyiril masyaina fi dhulmi ilal masajid. Kasih kabar gembira bahwa nanti dia akan bercahaya, orang-orang yang datang ke masjid. Maaf, meskipun di dunia wajahnya biasa aja, ya ganteng banget juga enggak, ya jelek banget juga enggak, tapi nanti bakal bercahaya. Bu, ibu, ibu pengen cantik di dunia atau cantik di akhirat? Dua-duanya Bu ya. Masya Allah. Secantik-cantiknya wanita adalah cantik yang sering kena air wudhu dan sholat subuh. Insya Allah istri-istri kita, ibu-ibu kita, orang-orang yang solihah, amin ya rabbal alamin. Satu itu. Dua, seperti sholat sepanjang malam. Nabi bersabda, man sholal isya fi jama'atin. Siapa orang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, dia seperti sholat setengah malam. Allah karim. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh, isya-nya kan udah jamaah, terus subuhnya jamaah, faka'annama sholal laila kullah. Dia seperti sholat sepanjang malam. Bapak pernah sholat dari jam 8 sampai subuh? Pernah? 8, 9, 10, ya kira-kira 10 jam lah pernah sholat tak tanpa henti dari jam 8 sampai subuh. Pernah ya? Belum? Ya sama yang ngomong. Tapi nggak mesti begitu. Asal kita jamaah sholat isya, kemudian subuhnya jamaah, insya Allah sama pahalanya. Faka'annama shallal laila kullah, seperti salat semalam suntuk. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan ditinggal ini, serius ini. Allah karim, beruntung banget kita hadir subuh nih. Kita paham sebegitu hebatnya. Makanya gitu Bapak ditanya, Bapak nggak tahajud? Enggak, saya udah cukup. Saya udah isya jamaah, udah subuh jamaah. Ya bukan begitu maksudnya. Kalau mau tahajud, tahajud aja, nggak apa-apa. Cuman kalau melakukan isya dan subuh, insya Allah memang dianggap seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ibu, Bu, kalau hidup pengen berkah, jangan tinggalin sholat isya dan subuh, terus istiqomah ya Bu ya, insya Allah. Jangan ditunda-tunda sholat isya-nya, jangan. Makin ditunda, makin males ibu. Langsung aja, adzan berkumandang, langsung wudu, sholat. Kalau di rumah, bisa ke masjid, ke masjid. Bagaimana hukumnya perempuan sholat di masjid? Boleh,
selama tidak ada gangguan di dalam perjalanannya. Kecuali ibu dari rumah ke sini ada yang bilang sweet sweet, ada yang gitu nggak Bu? Ada yang ngegodain nggak di jalan? Nggak ada kan? Boleh ke masjid. Kalau tak aman di perjalanan, ibu lebih baik di rumah. Kalau kamu bapak, punten, maaf, bagi orang yang bertetangga dengan masjid, lebih utama sholat di masjid. Untung saya jauh dari masjid, kata bapak. Tetangga itu 40 ke depan masjid, 40 rumah ke depan masjid, 40 rumah ke samping masjid, 40 rumah ke belakang masjid, 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah, itu tetangga semua. Jadi ada yang nggak tetangga di sini? Tetangga semua hampir ya, 40 rumah loh. Maksud saya kalau memang lagi di rumah dan sempat, ke masjid lah. Insya Allah. Sayang ini pahalanya luar biasa. Kapan lagi sih kita hidup? Ngapain lagi sih? Maaf, nggak ada habisnya tuh nonton televisi juga. Nggak ada habisnya tuh hiburan juga. Udahlah, isya ke masjid. Saya diuntungkan karena saya mimpin pondok. Anak-anak ada terus jamaah. Alhamdulillah, balik kayak sedang baru sholatnya di luar. Mau nggak mau harus begini kan. Tapi kalau tidak, saya berusaha ke fajar dunia atau ke musola sekitar. Allah karim. Yang ketiga, laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Enggak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik, punten, kecuali sholat subuh dan sholat isya. Berat itu memang. Ya ini mah bukan ngomongin siapa-siapa Bapak Ibu. Ini mah lagi ngomongin saya. Ngomongin siapa Bapak Ibu? Saya. Ngomongin siapa? Saya. Ngomongin saya. Ngomongin diri sendiri, ini mah nggak ngomongin orang lain, nggak. Mudah-mudahan barokah malam subuh ini kita hadir, jadi makin semangat sholat isya dan subuh. Amin. Zuhur, asar, maghrib juga tentu. Kalau saja mereka ngerti tentang betapa hebatnya fahla isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, mereka akan datangi dua sholat itu walau habwan, meskipun merangkak. Saking hebat-hebatnya, meskipun merangkak mereka akan datang untuk isya dan subuh. Saking luar biasanya. Allah karim. Laqad hammamtu ana amrul mu'adzin fayuqima thumma amura rajulan ya ummun nas thumma akhda tu'malan minan nar. Allahu akbar. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muadzin agar didirikan iqamah salat, lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin salat. Ini agak ngeri Bapak Ibu. Fa uharriqu ala man la yahruju ila salati ba'du. Kata Nabi, aku pengen banget tuh ngebakar rumah yang orang yang ada di dalam tapi enggak ke masjid. Maaf, jangan salah paham dengan hadis ini ya. Jangan habis pengajian ini, mana orang enggak ke masjid. Ayo kita samperin, kita bakar rumahnya. Bukan begitu, bukan. Jangan begitu. Maksudnya nggak begitu. Maksudnya motivasi betapa pentingnya datang ke masjid, sholat isya dan subuh berjamaah. Punten, kita semua sama-sama belajar. Insya Allah dikuatin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak, saya ini karena kerja jadi berat, ke masjid udah tutup. Ya kalau begitu sholatlah di rumah, tapi berjamaah. Telepon istrinya, ibu jangan sholat isya dulu ya, tunggu ayah. Kira-kira setengah jam lagi sampai rumah. Jam 10 baru sampai rumah, sholatlah di rumah, tapi berusaha berjamaah. Nggak boleh juga begini. Siapa orang yang sholatnya di rumah, nggak ke masjid, nggak sah sholatnya? Oh enggak, sah, tetap sah. Tapi memang yang paling utama ke masjid. Maaf, kalau ada saudara kita yang mengatakan dosa orang yang tidak sholat ke masjid, nah mereka itu bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Memang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal hukum berjamaah itu wajib. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Pengen mana Bapak Ibu? Pengen yang wajib apa pengen yang sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah, ya kan Pak? Kurban hukumnya itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kurban mending sunnah muakkadah, mending wajib. Muakkadah aja ya. Cocok nih Bapak sama saya ini. Allah karim. Jadi kalau ada teman-teman yang saya nggak mau, saya pengen ke masjid, apa-apa bagus, dia memang sedang memotivasi diri. Tapi punten, kalau memang kerja pulangnya jam 10, nggak sempat turun karena memang susah kendaraan, dia sholat di rumah, jangan disalahkan juga, nggak boleh saling menyalahkan. Tapi kalau lagi di rumah santai, punya waktu, ke masjidlah untuk sholat subuh, sholat isya, dan sholat-sholat yang lain. Hari Ahad kayak sekarang nih, zuhur bisa ke masjidlah. Nanti asar balik lagi, nanti maghrib balik lagi, isya balik lagi. Saya baca di kitab Tanbihul Ghafilin, siapa orang yang bolak-balik ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jamaah, maka dia tidak akan pernah fakir selamanya. Selama hidupnya gak akan pernah fakir, gak akan susah hidupnya. Tapi memang syaratnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jamaah ke masjid. Ya setidaknya pas lagi bisa mesti sholat kalau kata saya. Nah sekarang sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak tentang sholat subuh? Gimana Pak? Ada mic lagi nggak? Punten Bapak, ada pertanyaan tuh. Ada mikrofon lagi nggak? Atau diperkeras aja Pak suaranya Pak? Boleh berdiri boleh Pak? Kalau nggak ada mic lagi boleh. Iya gimana Pak? Iya boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Nggak apa-apa Pak. Iya. 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 Baik. Iya. Iya. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Saya ulang ya pertanyaannya, khawatir yang lain belum nyambung. Beliau bertanya, bagaimana kalau sholat bukan di masjid ini, di luar atau di mana begitu, kemudian mendapati imam yang bacaan Fatihahnya itu menurut beliau kurang pas, misalnya tasdidnya dan lain-lain kurang pas, apakah beliau harus mufaroqah atau lanjut jadi makmum? Itu ya. Sebenarnya sih insya Allah nanti ada bahasan detail tentang itu di dalam kitab Kasyifatus Saja, lengkap banget itu. Cuman saya kasih bocoran sekarang. Memang punten banget, maaf ya, saya sampai bilang maaf berapa kali nih. Jadi imam itu punten, kita harus mengevaluasi diri. Artinya bacaan kita harus bagus, terutama surah Al-Fatihah. Saya kasih contoh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nih, haknya saja harus hak. Haknya harus benar, hak, hir. Terus haknya yang satu harus rokhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus rokhawah dia. Dalam ilmu tajwid, dalam makharijul huruf, haknya itu sifatnya dia ada salah satunya rokhawah.
mengalir suara. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya mad arid disukun. Jadi jangan masuk ke hidung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cirinya nggak masuk ke hidung. Kalau dipencet hidungnya nggak mati. Him. Terus berhenti langsung mimnya, plak gitu. Nah, contoh lain. Alhamdu. Dal itu bilangnya du. Dia posisi makhrajnya itu dalam kitab Tuhfatul Atfal atau kitab Hidayatus Sibyan, kitab tajwid, dia posisi makhrajnya itu di gigi seri atas, nempel dikit ke gigi sama nempel dikit ke gusi. Du, dadi, du, bad, du, dan, dadi, dadna. Jadi bukan da, di, du, bukan. Bukan da, di, du, bukan. Bukan D-nya bahasa Indonesia, tapi du. Kayak orang Jawa gitu, du, gitu tuh. Alhamdulillahi rabbil ain itu wastul halqi, di tengah-tengah tenggorokan. A sama dengan ha. Maaf, bukan berarti saya sok tahu, bukan. Tapi dalam ilmu tajwid dan makhrajul huruf begitu. A. Enggak boleh seorang imam begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh. Khoto ada dua, Pak. Ada khoto jali, ada khoto khafi. Kalau khotonya khoto jali, kesalahan fatal, merubah makna, maka kita sebagai makmum wajib mufarokoh. Mesti memisahkan diri dari imam. Gimana mufarokoh? Mufarokoh itu niat di hati, saya niat berpisah dari imam. Sholat kita sendiri jatuhnya. Loh, jadi nggak jamaah dong? Nggak apa-apa, ketimbang jamaah, tapi bacaan imamnya rusak. Rusaknya rusak jali lagi, rusak fatal. Maksudnya rusak yang merubah makna. Alamin dengan alamin itu sangat berbeda maknanya. Contohnya yang tasdid termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahaya itu. Dalam kitab Fathul Mu'in, iyyaka tanpa tasydid li'annahu daw'u syamsi, dia adalah cahaya matahari. Masa kita nyembah ke cahaya matahari? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sama dengan hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan meminta pertolongan. Maka kalau imam kita begitu bacaan Fatihahnya, kita sebagai makmum wajib mufarokoh. Maksudnya memisahkan diri dari imam. Di dalam hati, nggak usah diomongin, mam saya pisah ya, nggak usah. Kalau diomongin mam saya pisah, batal sholat kita. Dalam hati. Tapi kalau kesal imam masih biasa kayak tadi, dia bacanya enggak du, tapi du masih bisa, meskipun kurang tepat, tapi nggak mengganggu makna. Kalau ada orang baca begini misalnya, ainnya tuh nggak terlalu pas, tapi masih dapet lah. Alhamdulillahi rabbil alamin, masih dapet lah gitu, nggak apa-apa. Nggak gitu banget, nggak, masih oke. Tapi selama kesalahannya kesalahan fatal, maka si makmum wajib memisahkan diri dari imam. Tapi kalau kesalahannya kesalahan biasa yang tidak merubah makna, maka si makmum boleh tetap ikut. Kira-kira begitu, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ada bahasan 14 tasdid itu di mana aja. Nanti ada bahasannya. Yang merubah makna kayak apa? Insya Allah kita akan masuk ke situ, Pak. Gimana? Cukup? Masih ada lagi? Ya. Berdiri boleh, Pak, katanya, Pak. Yang belakang pengen lihat ibu-ibu. Iya. Gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam.
Nah, kalau pertama kali kita sholat zuhur di sebuah masjid ya, kita kan nggak ngerti Pak, orang bacaannya sir, kagak kedengeran sama kita, dia doang yang tahu sama Allah. Kalau itu nggak apa-apa, ikut aja. Kecuali kita pernah jadi makmum lagi saat maghrib, imamnya dia juga. Wah, ternyata bacaannya ngaco ini. Kalau udah tahu, besok-besok pas zuhur pun mufarokoh berarti. Begitu Pak ya. Kalau belum tahu mah dalam fikih nggak ada masalah. Dalam fikih itu alima, yang penting kita tahu. Kalau kita nggak tahu, jadi begitu ya. Jangan juga ditanya sebelum sholat, bisa nggak baca fatihahnya? Kalau nggak bisa, nggak usah jadi imam. Oh jangan juga, kita songong banget kalau gitu. Maaf. Saya lanjut dulu ya tentang sholat sunnah isyraq. Nanti kita tanya jawab lagi. Bebas Pak. Makanya saya bilang sampai jam 10 juga boleh. Cuman saya pulang duluan nanti ya. Sekarang sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq, ulama secara umum terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama, ada yang membolehkan. Pendapat kedua, nggak usah isyraq, duha juga sama. Tapi saya pribadi cenderung melakukan dua-duanya. Isyraq lakukan, duha pun lakukan. Karena dua-duanya punya dasar. Mana dalil kesunahan sholat isyraq? Ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pakai dalilnya hadis, Quran, kaul ulama. 3 dalilnya itu. Al-Quran, hadis, kaul ulama. Ijma' termasuk. Karena idza asyraqat wartafa'at qama wa shalla rak'atain. Kanjeng Rasul kalau udah matahari terbit dan mulai naik, jadi nggak pas banget terbit ya Pak, mulai naik, beliau sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Nanti kalau agak siangnya lagi, sholat lagi, namanya sholat duha. Ya jam 7 itu, setengah 7. Nanti saya kasih tahu waktunya kapan. Atau ada hadis lain, idza zalati syamsu min tal'iha fi darumhin, kalau matahari sudah mulai terbit kira-kira 1 tumbak atau lebih, rumhaini atau 2 tumbak, kaqadri salatil asr, seperti halnya salat asar, shalla rak'atain, salat 2 rakaat, namanya salat sunnah isyraq. Hadis berikutnya, ini keutamaannya. Sholal fajra fi jama'atin. Siapa orang sholat subuh berjamaah, sebelumnya dia lakukan qabliyah subuh, bahkan dia datang sebelum subuh, dia dengerin adzan, dia jawab Allahu Akbar, dia jawab. Terus qabliyah subuh jamaah, thumma qa'ada, terus dia duduk, ngapain? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Bisa zikir subhanallah, bisa zikir alhamdulillah, bisa zikir ngaji kayak kita sekarang nih. Ini zikir ini, karena mengingatkan kita kepada Allah. Ini zikir. Sampai kapan? Hatta tatlu as-samsu, sampai muncul matahari. Terus ngapain? Tsumma shalla rak'atain, terus dia salat 2 rakaat. Kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka bagi dia dapat pahala ibadah haji dan umrah sempurna. 3 times, 3 kali Kanjeng Rasul mengucapkan sempurna, perfect, sempurna. Maaf yang belum ibadah haji ama umrah, rajin aja ke masjid sebelum subuh, qabliyah subuh jamaah, pulang setengah 7, pulang nanti lewat tetangga nanya, dari mana Pak? Bis umroh, bilang begitu. Masya Allah, dari mana? Bis umroh, cuman tanpa zam-zam, tanpa air zam-zam. Serius Pak, selalu ada cara dan jalan. Ya Allah, saya belum bisa ke Makkah Al-Mukarramah, belum bisa ke Madinah Al-Munawwarah, tapi saya dikasih fasilitas di Indonesia. Sebelum subuh berangkat ke masjid, terus aja. Suatu saat kepanggil juga nanti ke sana. Serius. 40 subuh tanpa henti, ayo. Coba. 40 subuh tanpa henti jamaah, terus aja. Kepanggil nanti insya Allah. Kalau nggak kepanggil juga sampai wafat, tak apa-apa. Udah dapat pahala ibadah haji umrohnya.
selalu enak aja. Makanya kita azamkan dalam hati, kalau nggak sakit-sakit banget mah, kalau nggak ada urusan yang maha penting banget mah, kita upayakan hadir sholat subuh jamaah ke masjid. Amin, insya Allah. Masjid manapun lah yang terdekat silahkan, nggak harus ke sini, tapi yang dekat sini ya ke sini upayakan. Allah karim. Kapan nih sholat isyraq waktunya? Sholat isyraq itu jangan pas terbit matahari, karena ada hadis yang melarang itu. Dia muncul qarnus syayatin, tanduk setan, kalau pas persis matahari terbit. Jadi lewatin dikit ya, kira-kira 10 menit setelahnya. Kalau nggak salah sekarang ini syuruknya itu jam 5.54. Maka nanti kita sholat isyraqnya itu kira-kira jam 6:05 gitu. Sebelum makan kita sholat isyraq dulu ya Pak, bareng-bareng, supaya dapat yang tadi tuh umroh. Nanti pulang kan enak jawab orang, dari mana Bu? Bisa haji. Mantap ya, tanpa zam-zam. Allah karim. Ya kira-kira jam 6:05 lah nanti kita akan sholat sunnah isyraq. Kalau kami di pondok 3 sholatnya, sholat sunnah isyraq, isti'adzah, istikharah, dan langsung duha 2 rakaat. Nanti siangnya tambah lagi duhanya. Duha boleh dipisah-pisah? Boleh. Bapak berangkat ke tempat kerja 6:30, sudah ada waktu duha, sholat dulu 2 rakaat. Kalau di kantor nanti dapat kesempatan lagi duha, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 8 lah begitu. Seandainya nggak dapat, udah dapat 2 tadi. Masya Allah. Atau di kendaraan sholat duhanya, selalu ada cara. Emang bisa sholat di kendaraan? Bisa, ada caranya. Nanti kita bahas detail itu. Semua ada ilmunya. Enak. Orang berilmu tuh enak. Tapi jangan sombong, harus diamalin dan makin rendah hati. Oke. Berapa jumlah rakaatnya sholat isyraq itu? Berapa Bu maunya Bu? 2 rakaat aja. Berapa rakaat? Bacaannya bebas sebenarnya. Bis-Fatihah bebas. Kalau bisanya kuliah kulhu, ya udah kuliah kulhu. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Bisanya Al-Falaq, An-Nas, ya udah Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau mengikuti kitab Nihayatul Zen, bacaan pertamanya itu surah Ad-Duha. Rakaat pertama surah Ad-Duha setelah Fatihah. Rakaat kedua Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak. Kalau mau ngikutin itu boleh. Kelamaan ya sudah Al-Falaq, An-Nas aja jadi. Al-Kafirun, Al-Ikhlas jadi. Ada doanya? Ada, tapi tidak wajib. Dibaca bagus, tadi baca pun doa umum boleh. Saya rasa bahasan kita tentang sholat sunnah isyraq itu. Satu lagi terakhir, tentang ada apa dengan kurban. Karena mendekati bulan haji tanggal 10. Yang pengen berkurban tahun ini, ataupun yang belum pengen, mudah-mudahan tahun depan, kita perhatikan bareng-bareng. Apa itu kurban? Kurban itu bahasa Arabnya al-udhiyah. Apa Bapak Ibu? Al-udhiyah. Kecil banget ya, nggak apa-apa saya bacakan. Artinya permulaan siang. Maka kita menyebut sholat yang pagi itu namanya sholat duha. Duha, udhiyah, permulaan siang. Secara istilah, yang dimaksud kurban adalah ismun lima yudhbahu minan na'ami. Nama untuk hewan yang disembelih dari golongan hewan ternak. Kapan? Yauma'idin nahri, pada hari Idul Adha. Kapan itu? Tanggal 10, 11, 12, 13. Idul Adhanya, Yauman Nahrinya tanggal 10. Sisanya Ayamut Tasyrik 11, 12, 13. Oke. Apa maksudnya? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa hukumnya berkurban? 1. Pendapat Imam Asy, mazhab Imam Syafi'i dan ulama, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan. Tapi kalau dinadarkan jadi wajib. Mana contohnya? Punten, hati-hati Pak. Nonton domba kita nih. Bawa tambang domba. Ditanya sama orang, Pak itu domba apa itu? Ini domba yang kurban saya tahun ini. Kalau Bapak ngomong gitu,
Itu kurban bukan sunnah lagi, jadi wajib. Ini kurban saya nih, ini domba kurban saya nih tahun ini nih. Nah kalau ngomong begitu, wajib nanti status hukum kurbannya, bukan sunnah lagi. Kecuali begini, Bapak mau kurban? Mau. Kalau cuma ngomong mau kurban, tetap kurbannya kurban sunnah. Apalagi ngomong nadar, saya tahun ini bernadar akan kurban, udah jelas kurban. Apa bedanya kurban wajib sama kurban sunnah? Kalau kurban sunnah Bapak Ibu boleh memakan bagian dari hewan kurban kita, paling maksimal sepertiga. Punten Bu, Pak, berapa paling maksimal? 1/3. Kalau ada orang berkurban mintanya, Pak, ini kambing paha depan, paha belakang, tubuh tengahnya, kepala kasih saya ya. Lah kalau itu yang diminta, Bu nggak usah kurban di sini, Ibu sembelih aja sendiri. Masa diminta semua? Maksimal 1/3. Bahkan sunnahnya itu illa luqoman, cuman sesuap aja ya, 1-2 kilo lah. Kambing ini 30 kilo, maksimal kita boleh makan berapa? 10 kilo. Cakepnya mah 2 kilo cukup. Tapi kalau kurban nadar, sedikit pun kita tak boleh makan dari bagian hewan kurban kita, nggak boleh. Ibu mau kurban? Iya. Kurban apa nih? Wajib Pak, nadar saya soalnya. Oke Bu, kalau nadar ibu nggak dapat bagian apapun dari hewan kurban ibu, nggak dapat Pak? Nggak, saya nggak usah jadi kurban deh kalau gitu. Maksudnya gini, dia nggak dapatnya dari hewan kurbannya doang, tapi kalau dari hewan lain boleh nggak? Boleh. Panitia jangan terlalu saklek. Nggak dapat Ibu ya, nggak dapat bagiannya ya, maaf ya. Nggak begitu dong. Ibu emang nggak dapat dari bagian hewan ibu, tapi ibu nanti kita kasih dari bagian hewan yang lain, yang sunnah. Makanya ditandai yang kurban, yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mau kurban manapun wajib hukumnya. Maka saya tanya lagi nih, mendingan yang wajib atau yang sunnah? Sunnah. Tapi wajib pun kalau mampu, kalau nggak mampu nggak wajib. Man kana lahu sa'atun, siapa orang yang punya kemampuan, falam yudahi, tapi dia tak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Mampu, dia punya uangnya. Maksudnya mampu gimana? Dia punya uang cukup, beras cukup buat tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari dia punya cukup. Ada lebihnya tuh, 4 juta, harus berkurban. Mestinya berkurban. Orang dia punya uang 20 juta 4 hari itu, cukup nggak kira-kira? Cukup lah. Harusnya berkurban itu kalau sudah begitu. Kalau enggak, maaf, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musola kami. Dibenci sama Kanjeng Rasul. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya udah yang lain. Nah, baik. Apa fadilah kurban? 1, dicintai oleh Allah. Kalau pengen dicintai oleh Allah, dekat kepada Allah, ngikutin syariat Nabi Muhammad yang dari sananya Nabi Ibrahim, kurban. 2, dicintai Kanjeng Rasul karena ngikut sunnah beliau juga. Setiap tetesan darah hewan kurban itu akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya, dan akan dapat 10 kebaikan, 10 kesalahan dihapus, diangkat 10 derajat dari setiap tetesan, dari setiap bulu hewan kurbannya. Bu, Ibu, kalau bulu domba ada nggak 100 biji? 1000 ada? Banyak berarti, maksud saya banyak. Sapi apalagi banyak banget. Tertariklah buat kurban kalau mampu. Siapa orang yang mesti berkurban? Muslim, muslimah, usianya balik. Loh, berarti kalau anak kecil belum balik nggak boleh dong? Nggak boleh. Yang boleh bapaknya. Tapi boleh dia berkurban untuk anaknya, cuman atas nama dia tetap. Yang berkurbannya ayahnya gitu. Cuman seolah-olah namanya nama si anak, karena balik. Merdeka, bukan budak. Mampu dia, kalau nggak mampu nggak usah. Rasyid itu dia nggak gila. 1, 2, dia tuh nggak banyak utang. Kalau banyak utang,
sampai semua harta benda aset yang ada pun nggak akan bisa membayar hutangnya, dia nggak boleh kurban. Utangnya aja 100 juta, asetnya cuma 50 juta misalnya, nggak boleh kurban. Kalau kayak begitu nggak memenuhi syarat, nggak mampu, berarti nggak rasyid dia. Apa aja hewan yang dikurbankan? Unta. Ada orang sini yang punya unta? Ada? Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Usianya berapa? 5-6 tahun. Sapi atau kerbau, kambing, domba. Ibu-ibu tanya, kurban ayam boleh nggak Pak Ustadz? Boleh nggak kurban ayam? Boleh, namanya korban perasaan. Bukan kurban itu namanya belajar sedekah. Tapi bagus. Guru saya bilang, onta nggak mampu, nggak ada. Sapi nggak bisa, kerbau nggak bisa, kambing nggak bisa, nggak punya soalnya. Mampunya saya punya ayam 2, sembelihlah. Tunggu, nyembelihnya jangan di hari yang lain, nyembelihnya tanggal 10 atau tanggal 11 atau 12 atau 13. Jadi tetangga lewat itu, Pak ngapain? Lagi korban saya. Oh korban? Nggak ada kelihatan gede binatangnya, ini binatangnya spesial. Ayam, boleh. Tapi ini bukan kurban yang ini, itu belajar aja, belajar sedekah. Orang yang menyembelih ayam, maksudnya bukan hewan kurban, di hari Idul Adha atau ayam tasrik punya pahala yang berlipat-lipat dibanding dengan hari-hari yang lain. Terus kasih ke siapa nanti ayamnya? Ya, jangan kasih ke orang kagak mampu dia gitu. Kasih ke istrinya, kasih ke anaknya, keponakannya, gitu aja. Karena itu bukan kurban yang ini, itu cuma belajar kurban dengan harapan, ya Allah, tahun ini saya baru bisa belajar korban perasaan, nyembelih ayam, mudah-mudahan tahun depan bisa kambing, gitu, beneran kurbannya. Nggak usah disalahin Pak, biar aja. Oke. Gimana sifat binatang yang boleh dikurbankan, yang nggak boleh? Yang nggak boleh. 1, matanya picek punten, jangan dikurbankan itu, nggak sah. Pincangnya jelas-jelas pincang. Panitia maaf, hati-hati. Ada sapi sehat, ditaruhlah di sekitar masjid, di kandang, kitalah panitia yang ngurus selama 2 hari misalnya. Ternyata maaf, pas dituntun sama kita, panitia potong kakinya. Panitia ketempuhan, harus tanggung jawab ngeganti 1 sapi. Berapa sekarang? Makanya hati-hati. Kalau nggak sanggup Pak, nggak usah dibawa sekarang, masih 2 hari lagi, nanti aja pas hari H. Kecuali kata yang punya ininya, nggak apa-apa, tenang aja Pak, kalau nanti patah kakinya, tanduknya hilang, nanti saya ganti lagi. Oh itu lain hal. Karena panitia luar biasa repot dong kalau harus ganti, ya kan? Kurus karena penyakit, jangan dikurbanin. Yang sehat-sehat doang yang dikurbanin mah. Pecah tanduknya jangan, putus sobek telinganya jangan, potong buntutnya jangan, yang dipasektomi, yang dikebiri jangan dikurbanin. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada kurban nadar, ada kurban sunnah. Gimana cara baginya? Kurban nadar bagikan semua ke orang lain. Pemilik kurbannya jangan ada yang makan sedikit pun. Dan di antara yang dibagikan itu harus ada fakir miskinnya. Kalau kurban sunnah lebih bebas. Meskipun 1-2 orang fakir miskinnya jadi. Referensi yang saya baca, 1 dari kitab Tamrilul Qulub, 2 dari Fathul Qarib, termasuk saya baca juga yang Buya Yahya Pustaka Al-Bahjah. Saya baca banyak kitabnya. Jadi referensinya insya Allah tepat, hanya saja saya hadirkan dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan tentang sholat sunnah isyraq, sholat kurban atau yang lain? Silahkan. Sudah jam 6:03. Kira-kira jam 6 lewat ya 7 lah atau 10 kita akan sholat sunnah isyraq. Silahkan Bapak Ibu. Mana dulu nih? Yang belakang dulu kayaknya deh Pak. Punten ya Pak. Yang belakang itu yang duluan. Ya silahkan Pak. Sambil santai aja Pak ya. Kalau yang sudah full nggak apa-apa. Maksudnya full itu fullest gitu, nggak apa-apa. Lanjut aja. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Baik. Iya.
Baik, sama-sama Pak. Sholat sunnah itu ada yang sunnah diberjamaahkan dan ada yang tidak sunnah diberjamaahkan. Mana sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan? Sholat sunnah tarawih, sholat sunnah idul fitri, sholat sunnah idul adha, sholat sunnah witir di bulan Ramadan. Itu contoh-contoh sholat sunnah yang kalau diberjamaahkan nambah pahalanya, di-upgrade, jadi ngangkat. Sumbernya banyak, hadisnya banyak, kitabnya yang jelasin itu banyak. Fathul Mu'in paling banyak jelasin itu. Ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Saya ngomong tidak sunnah dulu. Ya contohnya Isyraq, nggak sunnah diberjamaahkan. Contohnya sholat sunnah tasbih, sholat tahajud, nggak sunnah diberjamaahkan. Tapi pertanyaannya, apakah boleh diberjamaahkan? Gitu kan Pak ya? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyelisihi keutamaan. Yang utama tidak diberjamaahkan. Yang kurang utama diberjamaahkan. Kecuali litakdib, untuk mendidik. Contoh, untuk membiasakan diri. Kita punya anak di rumah, masih kecil. Kalau sholat sendiri, ngaco semua sholatnya, anak-anak kita masih kecil kan. Akhirnya kita jadi imam sholat tahajudnya. Boleh, boleh, bagus. Jamaah. Apa sebab? Tujuannya mendidik anak kita supaya terbiasa sholat tahajud. Begitu dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan. Jadi Isyraq nanti saya sih gini aja lah. Kalau mau jamaah asal semua sepakat, it's okay, nggak apa-apa. Kalau mau masing-masing lebih utama. Tapi standarnya bareng, maksudnya di sini bareng. Jadi kalau bicara boleh, boleh. Cuman nggak dapat pahala dari sisi jamaahnya, gitu ya Pak. Tetap aja dapat pahalanya dari sisi sholat masing-masingnya aja. Tapi boleh, boleh. Hukumnya nggak haram. Paling hukumnya khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Begitu ya Pak. Masih ada yang lain? Tadi yang kedua, Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan begini, Allah saya tahun ini akan berubah. Kalimat tersebut itu termasuk dalam nazar atau tidak? Oh iya, baik. Insya Allah tahun ini saya akan berkurban. Mau berkorban gitu kan? Nah, itu belum termasuk nazar. Tapi kalau sudah ngomong saya tahun ini bernazar kurban, nah itu sudah nazar. Atau Bapak sudah neng-teng kerbaunya, nah, ini kurban saya tahun ini, kurban saya tahun ini, dikasih tahu ke orang-orang, itu nazar. Meskipun nggak ngomong nazar, tapi kalau cuman Bapak mau kurban, insya Allah mau, itu belum nazar. Apalagi baru ngasih duit doang. Kan uang bukan hewan. Nih Pak, saya mau kurban. Kan dikasihnya mungkin dari sekarang-sekarang kan, nabung gitu, nabung. Itu nazar bukan? Bukan. Bilang aja langsung kurban sunnah gitu. Bilang aja kurban sunnah. Cirinya uangnya juga masih nyicil, belum pas. Kecuali udah dibawa kambingnya, nih Pak, kurban saya, nazar. Jadi hati-hati panitia, kalau ada orang bawa kambing terus dia bilang, ini Pak kurban saya sekarang, ah itu nazar. Bu, ibu jatuhnya nazar ya, ibu nggak dapat dari sini ya, tapi insya Allah ibu dapat dari hewan yang lain. Begitu ya Pak. Masih ada lagi yang lain? Boleh Pak. Tinggal ya semenit lagi lah, 2 menit lagi. Ibu-ibunya belum ada ya? Silakan Pak. Ibu ada nggak ibu? Nggak ada. Ayo Bapak deh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya.
Baik. Baik, rakaat kedua gitu ya. Baik, sama-sama Pak. Begini ya para Bapak Ibu, sholat sunnah yang luput atau yang tertinggal bisa diqodok asal sudah biasa kita melakukannya. Contoh, kita sudah biasa qobliyah subuh, sudah bertahun-tahun malah qobliyah subuhnya. Tapi suatu saat karena ngantuk banget, bangunnya pas udah adzan subuh, pas ke masjid udah mulai jamaah. Jangan qobliyah subuh, langsung ikut jamaah aja. Nanti habis beres subuh, Bapak sholat sunnah qobliyah subuh, qodok. Ada orang tanya, loh itu kan bukannya waktu haram buat sholat? Ba'da subuh, ba'da asar, sama siang hari, kira-kira matahari di pertengahan itu, kecuali Jumat, itu kan haram sholat. Betul, namanya makruh tahrim, kata Syekh Zainuddin. Makruh yang mendekati haram, baiknya tinggalkan, jangan dilakukan. Tapi buat sholat yang laha sababun mutaqaddim, buat sholat yang punya sebab terdahulu dia boleh. Apa contohnya? Sholat qodok. Bapak tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 4 sore, berarti belum sholat zuhur. Habis sholat asar, Bapak boleh langsung qodok sholat zuhur. Kenapa? Karena zuhur yang hilang itu adalah sholat yang punya sebab terdahulu. Yang nggak boleh ini Pak, perhatikan baik-baik. Sholat yang laha sababun mutaakhir, sebabnya ke depan. Sholat sunnah sapar misalnya, kan saparnya belum, dia sholat dulu. Itu nggak boleh ba'da asar, nggak boleh ba'da subuh. Sholat sunnah mutlak misalnya, nggak boleh ba'da asar, nggak boleh ba'da subuh. Sholat istikharah misalnya, nggak boleh ba'da asar, nggak boleh ba'da subuh, haram. Tapi kalau sholat qodok, boleh. Yang tadi Bapak tanya, itu sholat qodok. Qodok apa? Qodok sunnah. Ada dasar hadisnya? Ada. Asal jangan dijadikan kebiasaan. Antar aja saya qobliyahnya qodok habis subuh, nggak bisa kalau begitu. Tahajud pun tahajud nih, asal udah biasa jam 3 tahajud, udah 10 tahun dia tahajud, tahu-tahu kesiangan, namanya orang, dia boleh mengkodok tahajudnya habis subuh, atau nanti jam 8 pagi. Jam 8 pagi, sholat apa Pak? Tahajud. Loh, kok Bapak tahajud jam 8 pagi? Boleh dong, kalau saya mah keren, spesial. Spesial. Maksudnya kodok tahajud, karena dia sudah istiqomah. Boleh. Tapi nggak boleh sengaja ingin ngodok habis subuh, membiasakan, nggak boleh. Itu kan yang sudah dawam doang. Nanti saya sampaikan dasar-dasar dalilnya banyak untuk hal-hal seperti itu. Gimana Pak? Cukup ya? Nanti kita kehilangan sholat isyraqnya soalnya. Kita akan ambil fadilah sholat sunnah isyraq. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf, kita doa sebentar, terus salam, terus langsung berdiri. Mau gimana? Sholatnya masing-masing atau jamaah? Oh jamaah, boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Supaya kita lebih kompak ya, kita jamaah. Tapi sir aja jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asla ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.